Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga hari ini kita sehat walafiat, kemudian diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita banyak. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara-saudara berbicara tentang dua hal. Yang pertama adalah penjelasan Ahmad Ali, Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia. Beliau mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah ikonnya PSI. Dan menurutnya Pak Jokowi akan habis-habisan untuk memenangkan PSI pada pemilu 2029 akan datang. Tetapi pada berikutnya Ahmad Ali mengatakan bahwa Jokowi akan istirahat total selama 2 tahun karena sakitnya. Nah, ini dua hal statement yang paradoks ya. Di satu sisi Jokowi akan habis-habisan bela PSI, di sisi lain dia mengatakan Jokowi akan istirahat total selama 2 tahun. Pertanyaannya, apakah ini sebuah akal-akalan Jokowi? Karena kalau kita lihat kasus penyelidikan kemarin terhadap trio Tifa, Suryo, Rismo di Polda Metro Jaya, besar kemungkinan ini akan berlanjut ke pengadilan. Kalau berlanjut ke pengadilan, mau tidak mau Jokowi harus hadir. Kalau tidak hadir nanti akan ada aturan yang memaksanya atau dipanggil paksa untuk hadir. Kalau di Solo sudah 2 kali beliau tidak ada pengadilan, aman-aman saja. Tapi besok dalam hal ini tidak mungkin. Dia akan diberlakukan nanti pemanggilan paksa kalau tidak hadir. Jadi kata Ahmad Ali, Jokowi akan istirahat selama 2 tahun ini adalah ini menurut saya ini akal-akalan saja agar Jokowi tidak dipanggil dalam pengadilan nanti. Ini aneh ya, masa begitu. Kemudian isu yang kedua sahabat semuanya, Mahkamah Konstitusi mengevaluasi 2 kebijakan yang diambil oleh Jokowi ketika dia memerintah selama 10 tahun. Yang pertama yang dievaluasi oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan gugatan sebuah organisasi sivil kemasyarakatan atau NGO yang berkaitan dengan masalah konsesi tanah di IKN. Ketika Jokowi berkuasa, para investor dikasih menguasai tanah IKN itu selama 190 tahun. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Tapi ketika Jokowi berkuasa, orang tidak satu pun berani mempermasalahkan ini. Tetapi sekarang sudah dipangkas oleh Mahkamah Konstitusi menjadi 95 tahun. Ini tamparan berikutnya untuk Jokowi pada saat ini. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi pun mengkoreksi, mengevaluasi kebijakan yang diambil oleh Jokowi ketika dia berkuasa, yaitu memperbolehkan polisi aktif merangkap jabatan di jabatan sivil. Ini pun dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi sahabat semuanya, 3 isu besar ini hari ini adalah menurut saya, yang pertama tadi itu hanya akal-akalan Jokowi dan PSI saja agar Jokowi tidak dipanggil dalam sidang pengadilan nanti. Nah, yang kedua, keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap menyangkut masalah polisi aktif tidak boleh merangkap jabatan di jabatan sivil, kemudian konsesi tanah di IKN 190 tahun menjadi 95 tahun, inilah tamparan telak untuk Jokowi. Jadi kalau saya melihat hari ini, baik mengikuti proses dugaan ijazah palsu Jokowi maupun dugaan ijazah atau tidak adanya ijazah SMA Gibran, kemudian 2 tamparan keputusan hakim Mahkamah Konstitusi ini, menurut saya Jokowi sekarang sudah semakin terpojok dan sudah semakin payah untuk menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi. Nah, kenapa juga saya katakan demikian? Alasannya adalah
Projo yang selama ini adalah pendukung kuat Jokowi, sekarang seakan-akan sudah mati suri. Bahkan ketua umumnya akan bergabung ke Gerindra. Dan Gerindra anggotanya umumnya menolak kehadiran Budi Ari bergabung ke Gerindra. Di sisi lain, pihak PSI mengatakan dia tidak pernah menyebut Budi Ari itu kadernya PSI, dan kamu tidak pernah juga minta-mintanya. Jadi ada hal yang menurut saya membuat galau Jokowi hari ini. Kalau saya berkesimpulan, kondisi Jokowi hari ini adalah sudah semakin parah persoalan hukumnya. Kemudian dia pun juga menghadapi masalah kesehatannya cukup parah. Ditambah lagi masalah-masalah yang kebijakan-kebijakan yang dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi menurut saya Jokowi ini hari ini adalah berusaha untuk berkelit dari hukum, kemudian berusaha untuk mempertahankan status Gibran sebagai presiden. Di sisi lain, Ray Suryo CS sudah memiliki bukti-bukti yang katanya dengan valid bahwa Gibran tidak pernah menempuh pendidikan SMA. Kalau dia tidak pernah melakukan pendidikan SMA, artinya adalah dia tidak layak dan tidak memenuhi ketentuan persyaratan untuk menjadi seorang wakil presiden. Automatically dia adalah berhenti atau dimakzulkan di lembaga DPR nanti. Jadi sahabat semuanya, semakin Jokowi berkelit hari ini, semakin ketahuan bahwa dia semakin terjepit dan semakin tersudut. Dan kalau menurut saya, Jokowi hanya menunggu saat-saatnya saja akan mempertanggungjawabkan semua kebijakannya, semua kelakuan politiknya di mahkamah nanti atau di pengadilan nantinya. Demikian pertemuan kita, sahabat semua. Kita berharap Indonesia ke depannya semakin maju, semakin aman, tentram, ekonomi kita semakin baik, lapangan pekerjaan juga harus semakin banyak, dan kebijakan-kebijakan pemerintah berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.